Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, dirinya mendengar rencana deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, sebagai pasangan calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres, akan dilakukan dalam waktu dekat. Ada saya dengar seperti itu. Deklarasi Sabtu di Surabaya, kata Paloh kepada awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Hanya saja, Paloh menyebut, rencana itu belum terkonfirmasi untuk kedua belah pihak. Berdasarkan informasi yang dia ketahui, acara itu akan dilakukan di Surabaya pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023 besok. Paloh menanggap hal itu hanya sebatas ide, sehingga, Paloh baru bisa menyebut, kalau itu hanya kemungkinan yang akan terjadi. Tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan, kemungkinan ya, tukas dia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, progres kerjasama antara pihaknya dengan PKB dalam menduetkan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024 diyakini akan berjalan cepat. Hal itu juga digadang akan menjadi sinyal kalau deklarasi pasangan tersebut akan bisa segera dilakukan. Meski begitu, Paloh menyebut akan menyerahkan perihal deklarasi tersebut kepada seluruh pihak di kedua partai tersebut. Yaitu saya serahkan kepada tentu pembasahan dari kawan-kawan, beberapa teman-teman ya, ujar Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Pembahasan yang dimaksud kata Paloh, berkaitan dengan waktu dan lokasi untuk deklarasi. Hanya saja, Paloh meyakini kalau progres kerjasama antara Anies dan Cak Imin akan berjalan secara cepat. Terlebih, untuk saat ini sisa waktu untuk pendaftaran pasangan Capres-Cawapres tinggal sekitar 1 bulan lagi. Apakah deklarasi itu dilakukan? Kalaupun itu dilakukan di mana? Kapan waktunya? Kata Paloh. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali, tukasnya. Dari Pak Sudi. Tas sebelumnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya bisa pendapat kalian. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi kan? Iya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya, saya jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana artinya, tuh, saya. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya, kalau soal masalah. Jadi Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi Masih ada, Bang? ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauh ini komunikasi dengan PKS di situ. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Setelah rilis video, Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kenapa ada itu? Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan tersebut. Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Kalau macam-macam udah lama kan jumpa. Ngobrol Polri 2024 Pak? Ada. Apa aja apa Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Bila kita bersyukur. Termasuk Suasana tenang. Hah? Termasuk rencana duit sama Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita sudah beberapa waktu tidak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cukup cepat.
Kita lihat perkembangan besok. Besok Ya, Pak. pengamatannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi. Ada saya dengar seperti itu. Tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Nah, Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak sendiri gimana? ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo, dan ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Sama. Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada akan sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi antara dipaksa untuk pengkhianat atau lepas begitu saja Pak. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini urusan resmi, apakah ini urusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, urusan itu saya hormati. Kalau saya nggak ada, Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak bergabung di 2024 tanpa Demokrat. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita pada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah ada arahan khusus dari Pak Jokowi? Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita akan buat kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, Nggak tahu. mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan Pak atau? Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga sekarang. Ya, proses pendidikan politik esensinya harus tetap jalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, ya kan, selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin. Harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya,
Soal Baik. informasi Mas Ahaye sempat di menjawab bahwa di dalam kasus ini ada beberapa vaksin masuk yang mendukung Ahaye sebagai cawapres dan tidak. Saya belum tahu kita Pak, kamera, Pak. teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop kemana? Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih? Faksi 1, faksi 2, faksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel. Ya kan? Artinya simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan tidak bersih sekali gitu. Dalam struktur partainya, saya pikir lebih mudah. Terus dikasih kiriman teleskop. Oke, baik. Gimana Pak Sudirman Said kan menyebut bahwa nama Mas Ahaye itu sebetulnya sudah pernah muncul bersedia gitu jadi wapres, tapi ada partai yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu Nasdem salah satunya yang tidak setuju nama Ahaye? Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas Ahaye. Sungguh saya harus katakan. Apalagi dalam publik, pertemuan dimanapun, tulisan. Adik saya, Ahaye sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin muda yang saya harapkan generasi star ke depan harusnya. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini, menurut saya melebihi batas kepatutan, moral dan etika dalam politik. Ya kasar, ya kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan ya. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama. Baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali yang diingatkan teman-teman itu lebih dari 1, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. Ahaye memang tidak selalu hadir, Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut
capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikias ini 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan, yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran, tadi malam, 2 malam tuh sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non-kader, dan rata-rata memang emosional, ya. Ya, saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada 2 yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak aku sangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini. Saudara-saudara, saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telaah mengapa semuanya ini harus terjadi. Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, dirinya mendengar rencana deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, sebagai pasangan calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres, akan dilakukan dalam waktu dekat. Ada saya dengar seperti itu. Deklarasi Sabtu di Surabaya, kata Paloh kepada awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Hanya saja, Paloh menyebut, rencana itu belum terkonfirmasi untuk kedua belah pihak. Berdasarkan informasi yang dia ketahui, acara itu akan dilakukan di Surabaya pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023 besok. Paloh menanggap hal itu hanya sebatas ide, sehingga, Paloh baru bisa menyebut, kalau itu hanya kemungkinan yang akan terjadi. Tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan, kemungkinan ya, tukas dia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, progres kerjasama antara pihaknya dengan PKB dalam menduetkan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024 diyakini akan berjalan cepat. Hal itu juga digadang akan menjadi sinyal kalau deklarasi pasangan tersebut akan bisa segera dilakukan. Meski begitu, Paloh menyebut akan menyerahkan perihal deklarasi tersebut kepada seluruh pihak di kedua partai tersebut. Yaitu saya serahkan kepada tentu pembasahan dari kawan-kawan, beberapa teman-teman ya, ujar Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta,
Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Pembahasan yang dimaksud kata Paloh, berkaitan dengan waktu dan lokasi untuk deklarasi. Hanya saja, Paloh meyakini kalau progres kerjasama antara Anies dan Cak Imin akan berjalan secara cepat. Terlebih, untuk saat ini sisa waktu untuk pendaftaran pasangan Capres-Cawapres tinggal sekitar 1 bulan lagi. Apakah deklarasi itu dilakukan? Kalaupun itu dilakukan di mana? Kapan waktunya? Kata Paloh. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali, tukasnya. Dari Pak Surya. Tas sebelumnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya bisa pendapat kalian. Jadi jauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya, saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana ya. Tuh, saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Apa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya, kalau soal masalah. Jadi Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi Masih ada, Bang? ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauhnya komunikasi dengan PKS juga. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Setelah rilis itu, Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang ketahui terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan ini representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kan berapa? Ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan apa saja? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol macam udah lama kan jumpa. Ngobrol sore 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Kita bersyukur. Termasuk Suasana tenang. Hah? termasuk rencana duit sama Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita udah beberapa waktu nggak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cepat. Kita lihat perkembangan besok. besok Pak. Pemakamannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya Pak. Deklarasi. Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkinan. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak sendiri gimana? Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Saya ini juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini Jadi, jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo, dan ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Siapa? Apalagi yang saya katakan. Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk mengkhianat, apakah lepas begitu saja Pak? Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak?
Sudah, secara psikologi saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini urusan isu, apakah ini urusan barangkali pribadi terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, urusan kita. Dalam perjalanan ke depan ada rencana Kalau saya nggak ada, Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas tudingan komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak bergabung di 2024 tanpa demo Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak ini sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah Tadi ada arahan khusus dari Pak Jokowi. Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, Nggak tahu. mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan Pak atau Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak boleh. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga. Dia proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu bilang, di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, dan selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin. Harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya. Soal informasi Mas Ahaye sempat jawab bahwa di dalam vaksin di dalam nasib ini ada beberapa vaksin masuk yang mendukung Mas Ahaye sebagai cawapres dan tidak. Saya belum tahu kita Pak, kamera, Pak. teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop kemana? Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih? Faksi 1, faksi 2, faksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel. Ya kan? Artinya simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan tidak begitu sekali gitu. Dalam struktur partainya, saya juga pilih. Kiriman teleskop. Oke, baik. Gimana Pak Sudirman Said kan menyebut bahwa nama Mas Ahaye itu sebetulnya sudah pernah muncul bersedia begitu jadi wapres. Tapi ada partai yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu Nasdem salah satunya yang tidak setuju nama Ahaye? Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas Ahaye. Sungguh saya harus katakan. Apalagi dalam publik, dalam pertemuan dimanapun, tulisan. Adik saya, Ahaye sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin muda yang saya harapkan generasi star ke depan harusnya. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Kalau saya harus berterus terang,
sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini, menurut saya melebihi batas kepatutan, moral dan etika dalam politik. Ya kasar, ya kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan ya. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama. Baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan, yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran, tadi malam, 2 malam itu sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non-kader, dan rata-rata memang emosional, ya saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada 2 yang menarik bagi saya.
ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak aku sangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini. Saudara-saudara, saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telaah mengapa semuanya ini harus terjadi. Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, dirinya mendengar rencana deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, sebagai pasangan calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres, akan dilakukan dalam waktu dekat. Ada saya dengar seperti itu. Deklarasi Sabtu di Surabaya, kata Paloh kepada awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Hanya saja, Paloh menyebut, rencana itu belum terkonfirmasi untuk kedua belah pihak. Berdasarkan informasi yang dia ketahui, acara itu akan dilakukan di Surabaya pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023 besok. Paloh menanggap hal itu hanya sebatas ide, sehingga, Paloh baru bisa menyebut, kalau itu hanya kemungkinan yang akan terjadi. Tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan, kemungkinan ya, tukas dia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, progres kerjasama antara pihaknya dengan PKB dalam menduetkan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024 diyakini akan berjalan cepat. Hal itu juga digadang akan menjadi sinyal kalau deklarasi pasangan tersebut akan bisa segera dilakukan. Meski begitu, Paloh menyebut akan menyerahkan perihal deklarasi tersebut kepada seluruh pihak di kedua partai tersebut. Yaitu saya serahkan kepada tentu pembasahan dari kawan-kawan, beberapa teman-teman ya, ujar Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Pembahasan yang dimaksud kata Paloh, berkaitan dengan waktu dan lokasi untuk deklarasi. Hanya saja, Paloh meyakini kalau progres kerjasama antara Anies dan Cak Imin akan berjalan secara cepat. Terlebih, untuk saat ini sisa waktu untuk pendaftaran pasangan capres-cawapres tinggal sekitar 1 bulan lagi. Apakah deklarasi itu dilakukan? Kalaupun itu dilakukan di mana? Kapan waktunya? Kata Paloh. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali, tukasnya. Dari Pak Surya. Tas sepenuhnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya minta pendapat kalian. Jadi jauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya, saya harus jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana artinya itu saya. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Apa? Karena
harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Jadi Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Hah? Bagaimana? Komunikasi terkait dengan Demokrat bagaimana? Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang ketahui terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan ini representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kenapa ada itu? Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Kapan itu? Tadi hari tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol macam-macam udah lama kan jumpa. Ngobrol Polri 2024 Pak? Ada. Apa aja apa Pak? Bagaimana suasana keadaan politik kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Termasuk rencana duit sama Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Dengan beberapa waktu yang ketemu ya. Suasana hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. besok Pak. Pemakamannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi. Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Kemungkinan. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo kan. Dan ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Siapa? Apalagi yang saya katakan. Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk mengkhianat, apakah lepas begitu saja Pak? Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini urusan isu, apakah ini urusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, urusan kita. Kalau saya nggak ada, Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas tudingan komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak berenggang di 2024 tanpa demo Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak ini sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak.
Nggak ada. Pak Surya berarti ini koalisi perubahan apakah tadi ada arahan khusus dari Pak Jokowi? Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga? Kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, Nggak tahu. mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga. Dia proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu bilang, di dalam suasana kita harus menghadapi kompetisi. Dan selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin. Harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya. Soal Baik. informasi Mas Ahaye sempat di menjawab bahwa di dalam vaksin di dalam nasib ini ada beberapa vaksin termasuk yang mendukung Mas Ahaye sebagai cawapres dan tidak. Saya belum tahu kita Pak, kamera, Pak. teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop kemana? Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih? Faksi 1, faksi 2, faksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel. Ya kan? Artinya simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan juga tidak lucu sekali gitu. Dalam struktur partainya. Oke, baik. gimana Pak Sudirman Said kan menyebut bahwa nama Mas Ahaye itu sebetulnya sudah pernah muncul bersedia begitu jadi wapres, tapi ada partai yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu Nasdem salah satunya yang tidak setuju nama Ahaye? Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas Ahaye. Sungguh saya harus katakan. Apalagi dalam publik, dalam pertemuan dimanapun, tulisan. Adik saya, Ahaye sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin muda yang saya harapkan generasi star ke depan harusnya. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Pertemuan antara Pak Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Ya kasar, ya kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan ya. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama. Baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY
Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu? Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali, yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu, tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan, yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran, tadi malam, 2 malam itu sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non-kader, dan rata-rata memang emosional, ya saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada 2 yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak aku sangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini. Saudara-saudara, saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat
pikiran yang jernih, mari kita telaah. Mengapa semuanya ini harus terjadi? Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, dirinya mendengar rencana deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, sebagai pasangan calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres, akan dilakukan dalam waktu dekat. Ada saya dengar seperti itu. Deklarasi Sabtu di Surabaya, kata Paloh kepada awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Hanya saja, Paloh menyebut, rencana itu belum terkonfirmasi untuk kedua belah pihak. Berdasarkan informasi yang dia ketahui, acara itu akan dilakukan di Surabaya pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023 besok. Paloh menanggap hal itu hanya sebatas ide, sehingga, Paloh baru bisa menyebut, kalau itu hanya kemungkinan yang akan terjadi. Tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan, kemungkinan ya, tukas dia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, progres kerjasama antara pihaknya dengan PKB dalam menduetkan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024 diyakini akan berjalan cepat. Hal itu juga digadang akan menjadi sinyal kalau deklarasi pasangan tersebut akan bisa segera dilakukan. Meski begitu, Paloh menyebut akan menyerahkan perihal deklarasi tersebut kepada seluruh pihak di kedua partai tersebut. Yaitu saya serahkan kepada tentu pembasahan dari kawan-kawan, beberapa teman-teman ya, ujar Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Pembahasan yang dimaksud kata Paloh, berkaitan dengan waktu dan lokasi untuk deklarasi. Hanya saja, Paloh meyakini kalau progres kerjasama antara Anies dan Cak Imin akan berjalan secara cepat. Terlebih, untuk saat ini sisa waktu untuk pendaftaran pasangan Capres-Cawapres tinggal sekitar 1 bulan lagi. Apakah deklarasi itu dilakukan? Kalaupun itu dilakukan di mana? Kapan waktunya? Kata Paloh. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali, tukasnya. Dari Pak Surya. Tas sebelumnya ya. Pak, Demokrat merasa jauh ya nanti, gimana Pak tanggapan? Saya minta pendapat kalian. Tapi jauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya, saya harus jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana artinya itu saya. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima suatu kabar seperti itu. Apa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya, kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi Masih ada, Bu? ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauh ini komunikasi dengan PKS. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Setelah rilis video, bagaimana? Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang mengetahui, terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan ini representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kenapa ada itu? Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan apa saja? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Kalau teman udah lama kan lupa. Ngobrol poros 2024 Pak? Ada Apa aja apa Pak? bagaimana suasana keadaan politik. Kita bersyukur. Termasuk Suasana tenang. Hah? termasuk rencana duit sama Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita udah beberapa waktu nggak ketemu ya. Suasana
Itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana? Progres ini akan berjalan cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, Pengabarannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, mana puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo, dan ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Siapa? Apalagi yang saya katakan, kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada akan semakin pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi antara dipaksa untuk kebutuhan apakah itu saja Pak? Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini urusan apakah ini urusan barangkali pribadi terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, urusan itu dalam beberapa hari ke depan ada rencana kalau saya nggak ada Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak beranggang di 2024 tanpa Demokrat. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau memang terjadi ya demikian. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita tadi ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur nyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah ada arahan khusus dari Pak Jokowi? Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, ini apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga? Kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu satu ridhonya. Bagus. Pak, Nggak tahu. mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan Pak atau? Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu artinya jalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak boleh. Apa terjadi perubahan tanpa dia paham. Perubahan itu terjadi juga. Dia proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, dan selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin harapan saya
harmoni di dalam berkompetisi. Jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya. Soal Baik. informasi Mas Ahaye sempat di menjawab bahwa di dalam nasib ini ada beberapa vaksin masuk yang mendukung Mas Ahaye sebagai cawapres dan tidak. Saya belum tahu kita pakai Pak, kamera, Pak. teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop kemana? Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih? Faksi 1, faksi 2, faksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel. Ya kan? Artinya simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan tidak bersih sekali gitu kan. Dalam struktur partainya. Oke, baik. Gimana Pak Sudirman Said kan menyebut bahwa nama Mas Ahaye itu sebetulnya sudah pernah muncul bersedia begitu jadi wapres. Tapi ada partai yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu Nasdem salah satunya yang tidak setuju nama Ahaye? Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas Ahaye. Sungguh saya harus katakan. Apalagi dalam publik, dalam pertemuan dimanapun, tulisan. Adik saya, Ahaye sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin muda yang kita harapkan generasi star ke depan harusnya. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Hari ini ada pertemuan antara Pak Anies. Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Ya kasar, ya kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan ya. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama. Baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali yang diingatkan teman-teman itu lebih dari 1, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. Ahaye memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua,
bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan, yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran, tadi malam, 2 malam tuh sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non-kader, dan rata-rata memang emosional, ya saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada 2 yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini. Saudara-saudara, saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telaah mengapa semuanya ini harus terjadi. Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, dirinya mendengar rencana deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, sebagai pasangan calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres, akan dilakukan dalam waktu dekat. Ada saya dengar seperti itu. Deklarasi Sabtu di Surabaya, kata Paloh kepada awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Hanya saja, Paloh menyebut, rencana itu belum terkonfirmasi untuk kedua belah pihak. Berdasarkan informasi yang dia ketahui, acara itu akan dilakukan di Surabaya pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023 besok. Paloh menanggap hal itu hanya sebatas ide, sehingga Paloh baru bisa menyebut kalau itu hanya kemungkinan yang akan terjadi. Tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Kemungkinan ya, tukas dia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, progres kerjasama antara pihaknya dengan PKB dalam menduetkan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024 diyakini akan berjalan cepat. Hal itu juga digadang akan menjadi sinyal kalau deklarasi pasangan tersebut akan bisa segera dilakukan. Meski begitu,
Paloh menyebut akan menyerahkan perihal deklarasi tersebut kepada seluruh pihak di kedua partai tersebut. Yaitu saya serahkan kepada tentu pembasahan dari kawan-kawan, beberapa teman-teman ya, ujar Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Pembahasan yang dimaksud kata Paloh, berkaitan dengan waktu dan lokasi untuk deklarasi. Hanya saja, Paloh meyakini kalau progres kerjasama antara Anies dan Cak Imin akan berjalan secara cepat. Terlebih, untuk saat ini sisa waktu untuk pendaftaran pasangan Capres-Cawapres tinggal sekitar 1 bulan lagi. Apakah deklarasi itu dilakukan? Kalaupun itu dilakukan di mana? Kapan waktunya? Kata Paloh. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali, tukasnya. Dari Pak Surya. Belum tuntas sepenuhnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya bisa pendapat kalian. Tapi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Enggak, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya, saya harus jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana artinya, tuh, saya. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Apa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya, kalau soal masalah. Jadi Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauh ini komunikasi PKS gitu. Hah? Bagaimana? Komunikasi terkait dengan Demokrat bagaimana? Setelah rilis video Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang ketahui terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan ini representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi tim berapa? Ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan apa saja? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Ngobrol macam udah lama kan jumpa. Ngobrol forum 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik yang kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Termasuk rencana duit sama Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita sudah beberapa waktu tidak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana? Progres ini akan berjalan cepat. Kita lihat perkembangan besok. besok Pak. Pengabarnya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Saya ini juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini Jadi jangan salah, dia punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo, dan ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Siapa? Apalagi yang saya katakan. Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Itu saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat tidak ada
tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk pihak. apa begitu saja Pak. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini urusan resmi, apakah ini urusan barangkali pribadi terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, urusan yang bisa dalam beberapa hari ke depan ada rencana kalau saya nggak ada. Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak berenggang di 2024 tanpa demo Pak Surya. Ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau memang terjadi ya demikian. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah Ada arahan khusus dari Pak Jokowi? Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan. Ya. Pak Surya, ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga? Kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, Nggak tahu. mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan Pak atau Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga sebenarnya. Ya, proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, ya kan, selalulah kita harus menjaga tentunya suasananya seoptimal mungkin. Harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya. Soal Baik. informasi Mas Ahaye sempat di menjawab bahwa di dalam vaksin di dalam nasib ini ada beberapa vaksin masuk yang mendukung Ahaye sebagai cawapres dan tidak. Saya belum tahu kita Pak, kamera, Pak. teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop kemana. Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih? Faksi 1, faksi 2, faksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel. Ya kan? Arti yang simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan tidak bersih sekali gitu. Dalam struktur partainya, saya pikir lebih mudah. Terus dikasih kiriman teleskop. Oke, baik. Pak Sudirman Said kan menyebut bahwa nama Mas Ahaye itu sebetulnya sudah pernah muncul bersedia begitu jadi wapres. Tapi ada partai yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu Nasdem salah satunya yang tidak setuju nama Ahaye? Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas Ahaye. Sungguh saya harus katakan. Apalagi dalam publik, pertemuan dimanapun, tulisan. Adik saya, Ahaye sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin muda yang saya harapkan.
rising star ke depan harusnya. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Hari ini ada pertemuan antara Pak Anies. Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya, kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini, menurut saya melebihi batas kepatutan, moral dan etika dalam politik. Ya kasar, ya kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan ya. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama. Baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan, yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran, tadi malam, 2 malam itu sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan
datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non kader, dan rata-rata memang emosional, ya. Ya saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada dua yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini. Saudara-saudara, saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telaah mengapa semuanya ini harus terjadi. Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, dirinya mendengar rencana deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, sebagai pasangan calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres, akan dilakukan dalam waktu dekat. Ada saya dengar seperti itu. Deklarasi Sabtu di Surabaya, kata Paloh kepada awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Hanya saja, Paloh menyebut, rencana itu belum terkonfirmasi untuk kedua belah pihak. Berdasarkan informasi yang dia ketahui, acara itu akan dilakukan di Surabaya pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023 besok. Paloh menanggap hal itu hanya sebatas ide, sehingga, Paloh baru bisa menyebut, kalau itu hanya kemungkinan yang akan terjadi. Tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan, kemungkinan ya, tukas dia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, progres kerjasama antara pihaknya dengan PKB dalam menduetkan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024 diyakini akan berjalan cepat. Hal itu juga digadang akan menjadi sinyal kalau deklarasi pasangan tersebut akan bisa segera dilakukan. Meski begitu, Paloh menyebut akan menyerahkan perihal deklarasi tersebut kepada seluruh pihak di kedua partai tersebut. Yaitu saya serahkan kepada tentu pembasahan dari kawan-kawan, beberapa teman-teman ya, ujar Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Pembahasan yang dimaksud kata Paloh, berkaitan dengan waktu dan lokasi untuk deklarasi. Hanya saja, Paloh meyakini kalau progres kerjasama antara Anies dan Cak Imin akan berjalan secara cepat. Terlebih, untuk saat ini sisa waktu untuk pendaftaran pasangan capres-cawapres tinggal sekitar 1 bulan lagi. Apakah deklarasi itu dilakukan? Kalaupun itu dilakukan di mana? Kapan waktunya? Kata Paloh. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali, tukasnya. Dari Pak Surya. Tas sepenuhnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya minta pendapat kalian. Jadi jauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya, saya harus jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya. Tuh, saya. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan prihatin,
Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauh ini komunikasi dengan PKS Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? setelah rilis video Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan ini representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kedua ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan apa saja? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Kalau macam udah lama kan jumpa. Ngobrol Polri 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik bila kita bersyukur. Suasana tenang. Hah? Termasuk rencana duit sama Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana dengan beberapa waktu yang ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. besok Pak. Pengamanan akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya Pak. Deklarasi. Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak sendiri gimana? Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini Jadi, jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo, dan ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat ini cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Siapa? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk mengkhianat, apakah lepas begitu saja Pak? Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini bisa diisu, apakah ini urusan barangkali pribadi terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, urusan bisa. Kalau saya nggak ada, Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas tudingan komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak melenggang di 2024 tanpa demo Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita pada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak?
Saya jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya berarti ini koalisi perubahan apakah Tadi ada arahan khusus dari Pak Jokowi. Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga? Kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, Nggak tahu. mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan, Pak? Atau Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga sekarang. Dia proses pendidikan politik esensinya harus tetap jalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita harus menghadapi kompetisi. Dan selalu kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin. Harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya. Soal Baik. informasi Mas Ahaye sempat di menjawab bahwa di dalam vaksin di dalam nasib ini ada beberapa vaksin termasuk yang mendukung Mas Ahaye sebagai cawapres dan tidak. Saya belum tahu kita Pak, kamera, Pak. teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop kemana? Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih? Faksi 1, faksi 2, faksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel. Ya kan? Artinya simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan tidak begitu sekali gitu. Dalam struktur partainya. Kalau kita cukup pilih nanti respon. Oke, baik. gimana Pak Sudirman Said kan menyebut bahwa nama Mas Ahaye itu sebetulnya sudah pernah muncul bersedia begitu jadi wapres. Tapi ada partai yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu Nasdem salah satunya yang tidak setuju nama Ahaye? Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas Ahaye. Sungguh saya harus katakan. Apalagi dalam publik, dalam pertemuan dimanapun, tulisan. Adik saya, Ahaye sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin muda yang saya harapkan generasi star ke depan terus ya, baik. Oke. Terima kasih. Hari ini ada pertemuan antara Pak Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Ya kasar, ya kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan ya. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama
baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali, yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu, tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikias 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan, yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran, tadi malam, 2 malam itu sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non-kader, dan rata-rata memang emosional, ya saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada 2 yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak aku sangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini. Saudara-saudara,
saya mengajak pada forum yang penting ini, dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telaah mengapa semuanya ini harus terjadi. Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, dirinya mendengar rencana deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, sebagai pasangan calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres, akan dilakukan dalam waktu dekat. Ada saya dengar seperti itu. Deklarasi Sabtu di Surabaya, kata Paloh kepada awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Hanya saja, Paloh menyebut, rencana itu belum terkonfirmasi untuk kedua belah pihak. Berdasarkan informasi yang dia ketahui, acara itu akan dilakukan di Surabaya pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023 besok. Paloh menanggap hal itu hanya sebatas ide, sehingga, Paloh baru bisa menyebut, kalau itu hanya kemungkinan yang akan terjadi. Tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Kemungkinan ya, tukas dia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, progres kerjasama antara pihaknya dengan PKB dalam menduetkan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024 diyakini akan berjalan cepat. Hal itu juga digadang akan menjadi sinyal kalau deklarasi pasangan tersebut akan bisa segera dilakukan. Meski begitu, Paloh menyebut akan menyerahkan perihal deklarasi tersebut kepada seluruh pihak di kedua partai tersebut. Yaitu saya serahkan kepada tentu pembasahan dari kawan-kawan, beberapa teman-teman ya, ujar Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Pembahasan yang dimaksud kata Paloh, berkaitan dengan waktu dan lokasi untuk deklarasi. Hanya saja, Paloh meyakini kalau progres kerjasama antara Anies dan Cak Imin akan berjalan secara cepat. Terlebih, untuk saat ini sisa waktu untuk pendaftaran pasangan Capres-Cawapres tinggal sekitar 1 bulan lagi. Apakah deklarasi itu dilakukan? Kalaupun itu dilakukan di mana? Kapan waktunya? Kata Paloh. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali, tukasnya. Dari Bang Surya. Tas sepenuhnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapan? Saya minta pendapat kalian. Tapi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya, saya harus jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana prihatinnya. Itu, buat saya. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima suatu kabar seperti itu. Apa? Karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya, kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada, Bu? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga. Sejauh ini komunikasi dengan PKS juga. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Setelah rilis video, Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan ini representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kenapa ada itu? Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan apa saja? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak, sore tadi. Kalau teman udah lama kan jumpa. Ngobrol forum 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Gimana suasana keadaan politik? Kita bisa bersyukur. Suasana tenang. Hah? Termasuk rencana duit sama Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama.
nggak ketemu ya suasana hangat. Tapi terkait dengan Anies dan juga ini apakah deklarasi baru masuk ke PKB Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pengabarnya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi. Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo, dan ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Siapa? Apalagi yang saya katakan, kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk kebutuhan sepihak. itu saja Pak. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian. Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu Dalam beberapa hari ke depan ada rencana kalau saya nggak ada tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak beranggang di 2024 tanpa demo Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pastinya. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita pada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur nyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah ada arahan khusus dari Pak Jokowi? Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan ada. Pak Surya, ini apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga? Kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, Nggak tahu. mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan Pak atau Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga. Dia proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu
di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, ya kan, selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin. Harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya. Soal informasi Mas Ahaye sempat menjawab bahwa di dalam vaksin di dalam nasib ini ada beberapa vaksin masuk yang mendukung Mas Ahaye sebagai cawapres dan pilpres. Saya belum tahu kita pakai. Pak, kamera, Pak. Teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop kemana? Bagaimana saya bisa cek satu persatu ini? Faksi 1, faksi 2, faksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel. Ya kan? Artinya simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan tidak bersih sekali gitu kan. Dalam struktur partainya. Oke, baik. Gimana Pak Sudirman Said kan menyebut bahwa nama Mas Ahaye itu sebetulnya sudah pernah muncul bersedia begitu jadi wapres. Tapi ada partai yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu Nasdem salah satunya yang tidak setuju nama Ahaye? Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas Ahaye. Sungguh saya harus katakan. Apalagi dalam publik, dalam pertemuan dimanapun, tulisan. Adik saya, Ahaye sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin muda yang kita harapkan generasi star ke depan harusnya. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Hari ini ada pertemuan antara Pak Anies. Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Ya kasar, ya kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan ya. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama. Baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Etitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. Ahaye memang tidak selalu hadir,
Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan, yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran tadi malam, 2 malam tuh sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non-kader, dan rata-rata memang emosional, ya. Ya, saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada 2 yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya. Tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba. Ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini. Saudara-saudara, saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telaah mengapa semuanya ini harus terjadi. Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, dirinya mendengar rencana deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, sebagai pasangan calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres, akan dilakukan dalam waktu dekat. Ada saya dengar seperti itu. Deklarasi Sabtu di Surabaya, kata Paloh kepada awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Hanya saja, Paloh menyebut, rencana itu belum terkonfirmasi untuk kedua belah pihak. Berdasarkan informasi yang dia ketahui, acara itu akan dilakukan di Surabaya pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023 besok. Paloh menanggap hal itu hanya sebatas ide, sehingga, Paloh baru bisa menyebut, kalau itu hanya kemungkinan yang akan terjadi. Tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan, kemungkinan ya, tukas dia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, progres kerjasama antara pihaknya dengan PKB dalam menduetkan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024 diyakini akan berjalan cepat.
Hal itu juga digadang akan menjadi sinyal kalau deklarasi pasangan tersebut akan bisa segera dilakukan. Meski begitu, Paloh menyebut akan menyerahkan perihal deklarasi tersebut kepada seluruh pihak di kedua partai tersebut. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembasahan dari kawan-kawan, beberapa teman-teman ya, ujar Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Pembahasan yang dimaksud kata Paloh, berkaitan dengan waktu dan lokasi untuk deklarasi. Hanya saja, Paloh meyakini kalau progres kerjasama antara Anies dan Cak Imin akan berjalan secara cepat. Terlebih, untuk saat ini sisa waktu untuk pendaftaran pasangan Capres-Cawapres tinggal sekitar 1 bulan lagi. Apakah deklarasi itu dilakukan? Kalaupun itu dilakukan di mana? Kapan waktunya? Kata Paloh. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali, tukasnya. Dari Pak Surya. Tuntas sepenuhnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya minta pendapat kalian. Tapi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana ya. Tuh, saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Apa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya, kalau soal masalah. Jadi Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauh ini komunikasi Hah? Bagaimana? Komunikasi terkait dengan Demokrat bagaimana? setelah rilis itu Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi, ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan ini representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi tim berapa? Ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan tersebut? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak, sore tadi. Ngobrol macam udah lama kan jumpa. Ngobrol forum 2024 Pak? Ada. Apa aja apa Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Kita bersyukur. Masuk Suasana tenang. Hah? Termasuk rencana duit sama Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita sudah beberapa waktu tidak ketemu ya. Suasana yang hangat. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan? Kalau dilakukan di mana? Progres ini akan berjalan cepat. Kita lihat perkembangan besok. besok Pak. Pengabarnya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya Pak. Deklarasi. Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Kemungkinan. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak. Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo, dan ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Siapa? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah semakin pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati.
Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi antara dipaksa untuk Itu saja Pak. Saya kurang memahami ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu Pak, dalam beberapa hari ke depan ini ada rencana kalau saya nggak ada Tidak bisa menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak berlenggang di 2024 tanpa demo Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau memang terjadi ya demikian. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif. Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita pada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kerja. Pak Surya, ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, Nggak tahu. mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan Pak atau? Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga. Ya, proses pendidikan politik esensinya harus tetap jalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, dan selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin. Harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya. Soal informasi Mas Ahaye sempat menjawab bahwa di dalam vaksin di dalam nasib itu ada yang menggunakan vaksin masuk yang mendukung Mas Ahaye sebagai cawapres dan tidak. Saya belum tahu kita Pak, kamera, Pak. teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop kemana. Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih? Faksi 1, faksi 2, faksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel. Ya kan? Artinya yang simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan tidak lucu sekali gitu kan. Dalam struktur partainya. Oke, Pak Sudirman Said kan menyebut bahwa nama Mas Ahaye itu sebetulnya sudah pernah muncul bersedia begitu jadi wapres. Tapi ada partai yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu Nasdem salah satunya yang tidak setuju nama Ahaye? saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas Ahaye. Sungguh saya harus katakan. Apalagi dalam publik, dalam pertemuan dimanapun, tulisan. Adik saya
AHY sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin muda yang saya harapkan generasi star ke depan harusnya. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Hari ini ada pertemuan antara Pak Anies. Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Ya kasar, ya kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan ya. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama. Baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan, yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran, tadi malam
2 malam tuh sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non-kader, dan rata-rata memang emosional, ya. Ya, saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada 2 yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak aku sangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini. Saudara-saudara, saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telaah mengapa semuanya ini harus terjadi. Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, dirinya mendengar rencana deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, sebagai pasangan calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres, akan dilakukan dalam waktu dekat. Ada saya dengar seperti itu. Deklarasi Sabtu di Surabaya, kata Paloh kepada awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Hanya saja, Paloh menyebut, rencana itu belum terkonfirmasi untuk kedua belah pihak. Berdasarkan informasi yang dia ketahui, acara itu akan dilakukan di Surabaya pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023 besok. Paloh menanggap hal itu hanya sebatas ide, sehingga, Paloh baru bisa menyebut, kalau itu hanya kemungkinan yang akan terjadi. Tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Kemungkinan ya, tukas dia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, progres kerjasama antara pihaknya dengan PKB dalam menduetkan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024 diyakini akan berjalan cepat. Hal itu juga digadang akan menjadi sinyal kalau deklarasi pasangan tersebut akan bisa segera dilakukan. Meski begitu, Paloh menyebut akan menyerahkan perihal deklarasi tersebut kepada seluruh pihak di kedua partai tersebut. Yaitu saya serahkan kepada tentu pembasahan dari kawan-kawan, beberapa teman-teman ya, ujar Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Pembahasan yang dimaksud kata Paloh, berkaitan dengan waktu dan lokasi untuk deklarasi. Hanya saja, Paloh meyakini kalau progres kerjasama antara Anies dan Cak Imin akan berjalan secara cepat. Terlebih, untuk saat ini sisa waktu untuk pendaftaran pasangan capres-cawapres tinggal sekitar 1 bulan lagi. Apakah deklarasi itu dilakukan? Kalaupun itu dilakukan di mana? Kapan waktunya? Kata Paloh. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali, tukasnya. Dari Bang Sudi. Tas sepenuhnya ya. Pak, Demokrat merasa jauh ya nanti, gimana Pak tanggapannya? Saya minta pendapat kalian. Tapi sejauhnya sudah ada komunikasi kan? Enggak, pendapat kalian sebagai pers apa ini. Artinya, saya harus jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana artinya, apakah itu karena perasaannya
hormati, dan juga dengan rasa ikut prihatin. Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Apa? Karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya, kalau soal masalah. Jadi Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada, Bang? Ya, besok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga. Sejauh ini komunikasi PKS di situ. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Setelah rilis video Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi, ada tim yang ketahui terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan ini representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi tim berapa? Ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan apa saja? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Kalau macam udah lama kan jumpa. Ngobrol Pro 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik? Bila kita bersyukur. Masuk Suasana tenang. Hah? Termasuk rencana duit sama Bermacam-macam soal. Kita bahas bersama dalam suasana. Kita sudah beberapa waktu tidak ketemu ya. Suasana yang hangat. tapi terkait dengan Anies dan juga banyak orang yang di Partai Segala masuk ke PKB juga. Ya. Itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan gimana? Progres ini akan berjalan cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pengabarnya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi. Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo, dan ingat itu, atau Gus-Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Siapa? Apalagi kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada harapan sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk Putaran apa setengah. pas begitu saja Pak. Saya kurang memahami itu bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini urusan resmi, apakah ini urusan barangkali pribadi terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, urusan kita. Pak, dalam beberapa hari ke depan tidak ada rencana Kalau saya nggak ada, Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak berenggang di 2024 tanpa demo Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita.
pada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya berarti ini koalisi perubahan apakah Ada arahan khusus dari Pak Jokowi? Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kerja. Pak Surya, Pak ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? Insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus memaksakan juga? Kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, Nggak tahu. mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan Pak atau Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu artinya jalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga sebenarnya. Dia proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, ya kan, selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin. Harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya. Soal Baik. informasi Mas Ahaye sempat di menjawab bahwa di dalam nasib itu ada beberapa vaksin masuk yang mendeklarasi Ahaye sebagai cawapres dan tidak. Saya belum tahu kita Pak, kamera, Pak. teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop kemana? Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih? Faksi 1, faksi 2, faksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel. Ya kan? Arti yang simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan tidak bersih sekali gitu. Dalam struktur partainya, saya juga lebih mudah. Kalau dikasih kiriman teleskop. Oke, baik. Pak Sudirman Said kan menyebut bahwa nama Mas Ahaye itu sebetulnya sudah pernah muncul bersedia begitu jadi wapres. Tapi ada partai yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu Nasdem salah satunya yang tidak setuju nama Ahaye? Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada masalah ini. Sungguh saya harus katakan. Apalagi dalam publik, pertemuan dimanapun, tulisan. Adik saya, Ahaye sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin muda yang saya harapkan generasi star ke depan harusnya. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Hari ini ada pertemuan antara Pak Anies. Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini. Menurut saya melebihi batas kepatutan, moral dan etika dalam politik. Ya kasar, ya kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan ya.
Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan, yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran, tadi malam, 2 malam itu sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non-kader, dan rata-rata memang emosional, ya saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada 2 yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini.
Saudara-saudara, saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telaah mengapa semuanya ini harus terjadi. Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, dirinya mendengar rencana deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, sebagai pasangan calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres, akan dilakukan dalam waktu dekat. Ada saya dengar seperti itu. Deklarasi Sabtu di Surabaya, kata Paloh kepada awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Hanya saja, Paloh menyebut, rencana itu belum terkonfirmasi untuk kedua belah pihak. Berdasarkan informasi yang dia ketahui, acara itu akan dilakukan di Surabaya pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023 besok. Paloh menanggap hal itu hanya sebatas ide, sehingga, Paloh baru bisa menyebut, kalau itu hanya kemungkinan yang akan terjadi. Tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Kemungkinan ya, tukas dia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, progres kerjasama antara pihaknya dengan PKB dalam menduetkan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024 diyakini akan berjalan cepat. Hal itu juga digadang akan menjadi sinyal kalau deklarasi pasangan tersebut akan bisa segera dilakukan. Meski begitu, Paloh menyebut akan menyerahkan perihal deklarasi tersebut kepada seluruh pihak di kedua partai tersebut. Yaitu saya serahkan kepada tentu pembasahan dari kawan-kawan, beberapa teman-teman ya, ujar Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Pembahasan yang dimaksud kata Paloh, berkaitan dengan waktu dan lokasi untuk deklarasi. Hanya saja, Paloh meyakini kalau progres kerjasama antara Anies dan Cak Imin akan berjalan secara cepat. Terlebih, untuk saat ini sisa waktu untuk pendaftaran pasangan capres-cawapres tinggal sekitar 1 bulan lagi. Apakah deklarasi itu dilakukan? Kalaupun itu dilakukan di mana? Kapan waktunya? Kata Paloh. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali, tukasnya. Dari Pak Sudi. Tas sepenuhnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya bisa pendapat kalian. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi kan? Iya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya, saya harus jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana artinya itu saya. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya, kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi Masih ada, Bang? ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauh ini komunikasi dengan PKS gitu. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Setelah rilis video, Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi, ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan dari representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi tim berapa? Ada satu. Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan apa saja? Kapan itu? Tadi katanya di sore Pak, sore tadi. Kalau teman udah lama kan jumpa. Ngobrol Polri 2024 Pak? Ada. Apa aja Pak? Bagaimana suasana keadaan politik yang kita bersyukur. Termasuk Suasana tenang.
Hah? Termasuk rencana duet sama Bermacam-macam soal kita bahas bersama dalam suasana kita udah berapa waktu nggak ketemu ya, suasana yang hangat. tapi terkait dengan duet Anies dan juga banyak akan deklarasi baru masuk ke PKB Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana, progres ini akan berjalan cepat. Kita lihat perkembangan besok. Besok Pak, pengabarannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi. Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Mungkin ada. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak sendiri gimana? Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo, dan ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Siapa? Apalagi yang saya katakan. Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk pengkhianat atau itu saja Pak. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakili, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan yang bisa diambil. Pak, dalam beberapa hari ke depan ini ada rencana Kalau saya nggak ada, tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas kunjungan komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini nggak menganggap di 2024 tanpa demo Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita pada hal-hal yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Caimin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya, berarti ini koalisi perubahan apakah ada arahan khusus dari Pak Jokowi? Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan. Nah, Pak Surya, ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus memaksakan juga? Kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, Nggak tahu. mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan Pak atau Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia paham itu.
Paralel terjadi juga sekarang. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap jalan di negeri ini. Tapi saya selalu di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, ya kan, selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin. Harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya. Soal Baik. informasi Mas Ahaye sempat menjawab bahwa di dalam nasib ini ada beberapa vaksin masuk yang mendukung Ahaye sebagai cawapres dan tidak. Saya belum tahu kita Pak, kamera, Pak. teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop kemana. Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih? Faksi 1, faksi 2, faksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel. Ya kan? Artinya simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan tidak bersih sekali gitu. Dalam struktur partainya. Oke, baik. Gimana Pak Sudirman Said kan menyebut bahwa nama Mas Ahaye itu sebetulnya sudah pernah muncul bersedia begitu jadi wapres. Tapi ada partai yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu Nasdem salah satunya yang tidak setuju nama Ahaye? Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas Ahaye. Sungguh saya harus katakan. Apalagi dalam publik, dalam pertemuan dimanapun, tulisan. Adik saya, Ahaye sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin muda yang saya harapkan the rising star ke depan harusnya. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Ya kasar, ya kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan ya. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama. Baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali yang diingatkan teman-teman itu lebih dari 1, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini,
tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, Pak Anies duduk di sini dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikias ini 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada Ketua Umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran tadi malam, 2 malam tuh sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non-kader, dan rata-rata memang emosional, ya. Ya, saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada 2 yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini. Saudara-saudara, saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telaah mengapa semuanya ini harus terjadi. Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, dirinya mendengar rencana deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, sebagai pasangan calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres, akan dilakukan dalam waktu dekat. Ada saya dengar seperti itu. Deklarasi Sabtu di Surabaya, kata Paloh kepada awak media di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Hanya saja, Paloh menyebut, rencana itu belum terkonfirmasi untuk kedua belah pihak. Berdasarkan informasi yang dia ketahui, acara itu akan dilakukan di Surabaya pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023 besok. Paloh menanggap hal itu hanya sebatas ide, sehingga, Paloh baru bisa menyebut, kalau itu hanya kemungkinan yang akan terjadi. Tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya.
Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Kemungkinan ya, tukas dia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, progres kerjasama antara pihaknya dengan PKB dalam menduetkan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024 diyakini akan berjalan cepat. Hal itu juga digadang akan menjadi sinyal kalau deklarasi pasangan tersebut akan bisa segera dilakukan. Meski begitu, Paloh menyebut akan menyerahkan perihal deklarasi tersebut kepada seluruh pihak di kedua partai tersebut. Yaitu saya serahkan kepada tentu pembasahan dari kawan-kawan, beberapa teman-teman ya, ujar Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Pembahasan yang dimaksud kata Paloh, berkaitan dengan waktu dan lokasi untuk deklarasi. Hanya saja, Paloh meyakini kalau progres kerjasama antara Anies dan Cak Imin akan berjalan secara cepat. Terlebih, untuk saat ini sisa waktu untuk pendaftaran pasangan Capres-Cawapres tinggal sekitar 1 bulan lagi. Apakah deklarasi itu dilakukan? Kalaupun itu dilakukan di mana? Kapan waktunya? Kata Paloh. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali, tukasnya. Dari Bang Surya. Tas sepenuhnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya minta pendapat kalian. Tadi jauhnya sudah ada komunikasi kan? Ya, pendapat kalian sebagai pers apa ini? Artinya, saya harus jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana ya. Tuh, saya. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap Nasdem. Itu ya, kalau soal masalah. Jadi Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi Masih ada, Bang? ya, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga. Sejauh ini komunikasi dengan PKS juga. Hah? Bagaimana? Komunikasi PKS dengan Demokrat bagaimana? Setelah rilis video, Memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi. Ada tim yang terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai dan ini representasi daripada sekaligus para ketua umum. Jadi kenapa ada satu Pak, di istana Bapak ketemu Pak Jokowi ngobrolin apa Pak? Pembahasan apa saja? kapan itu? Tadi katanya di sore Pak. Sore tadi. Kalau teman udah lama kan jumpa. Ngobrol sore 2024 Pak? Ada Apa aja Pak? bagaimana suasana keadaan politik kita bersyukur. Termasuk Suasana tenang. Hah? termasuk rencana duit sama Bermacam-macam soal kita bahas bersama dalam suasana dengan beberapa waktu yang ketemu ya suasana yang hangat. Anies dan juga banyak orang di Partai Segala masuk ke PKB. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembahasan dari kawan-kawan atau teman-temannya. Apakah itu dilakukan, kalau dilakukan di mana? Progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok. besok Pak. Pemakamannya akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya. Deklarasi. Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Kemungkinan. Pak Surya, ini kan respon Demokrat kan tidak sendiri gimana? Ini kan bukan orang lama, puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Saya ini juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini Jadi, jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo, dan ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya ini kan responnya
misalnya Demokrat ini cukup keras ya mengatakan pengkhianatan, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Sama. Apalagi yang saya katakan, kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada apakah sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada Komunikasi antara dipaksa untuk Keputusan sepihak. itu saja Pak. Saya kurang paham ini bagi kakak, bagi saya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini urusan isu, apakah ini urusan barangkali pribadi, perwakilan, kita belum tahu. Tapi apapun itu, urusan kita. Dalam perjalanan ke depan ada Kalau saya nggak ada, Tidak berusaha menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas tudingan komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, jadi nggak bergabung di 2024 tanpa Demokrat Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Harapan kita kalau itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif? Harapan kita balik ke arah yang positif. Semua harapan kita ada harapan yang baik, bagus, yang positif. Tapi memang Cak Imin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya jujur nyatakan nggak pernah dipersiapkan. Ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada. Pak Surya berarti ini koalisi perubahan apakah Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman kan. Nah, Pak Surya, ini apakah koalisi perubahan Masih nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk masuk dengan PKB saja? insya Allah apa yang terbaik. Kenapa kita harus paksakan juga kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang, syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Itu kan satu ridhonya. Bagus. Pak, Nggak tahu. mengingat PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan Pak atau Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendikotomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintah. Itu udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran. Yang tidak suka dia sudah tidak berubah. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga sekarang. Dia proses pendidikan politik esensinya harus tetap jalan di negeri ini. Tapi saya selalu bilang, di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, dan selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasananya seoptimal mungkin. Harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya. Soal informasi Mas Ahaye sempat jawab bahwa di dalam vaksin di dalam nasib sendiri ada yang menggunakan vaksin termasuk yang mendukung Mas Ahaye sebagai cawapres dan pilpres. Saya belum tahu kita pakai. Pak, kamera, Pak. Teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop kemana? Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih? Faksi 1, faksi 2, faksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel. Ya kan? Artinya simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan juga tidak lucu sekali gitu kan. Dalam struktur partainya, saya pikir lebih kiriman teleskop. Oke, baik.
Gimana Pak Sudirman Said kan menyebut bahwa nama Mas AHY itu sebetulnya sudah pernah muncul bersedia begitu jadi wapres. Tapi ada partai yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu Nasdem salah satunya yang tidak setuju nama AHY? Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas AHY. Sungguh saya harus katakan. Apalagi dalam publik, dalam pertemuan dimanapun, tulisan. Adik saya, AHY sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin yang kita harapkan dengan star ke depan harusnya. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Hari ini ada pertemuan antara Pak Anies. Kalau saya harus berterus terang, sebetulnya saya tidak naif ya. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres 2 kali. Saya pernah bersama-sama membangun koalisi dengan mitra. Dan tidak ada yang saya rasakan seperti yang terjadi 3 hari yang lalu itu. Saya mengerti, ya kita semua mengerti, politik itu memang ya penuh strategi, penuh siasat, penuh taktik, caranya banyak. Tetapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Ya kasar, ya kalau bisa menggunakan istilah bahasa Inggris, it is really ugly. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu. Ada lagi yang bagus dalam sidang majelis ini saya ungkapkan ya. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama. Baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduga yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silakan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah kalau saya ingat kembali, yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu. Keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu, tidak sesuai dengan rules kesepakatan, ternyata atau barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Amin. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, Pak Anies duduk di sini, dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikias ini 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya.
dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan, yang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran, tadi malam, 2 malam tuh sampai subuh di sini. Sejak pagi kita bekerja. Pesan datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non-kader, dan rata-rata memang emosional, ya. Ya, saya paham lah. Dari sekian banyak ribuan saya kira yang merespon, yang memberikan message itu, ada 2 yang menarik bagi saya. Ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini. Saudara-saudara, saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telaah mengapa semuanya ini harus terjadi. Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan partai oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, dirinya mendengar rencana deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Cak Imin, sebagai pasangan calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres, akan dilakukan dalam waktu dekat. Ada saya dengar seperti itu. Deklarasi Sabtu di Surabaya, kata Paloh kepada awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Hanya saja, Paloh menyebut, rencana itu belum terkonfirmasi untuk kedua belah pihak. Berdasarkan informasi yang dia ketahui, acara itu akan dilakukan di Surabaya pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023 besok. Paloh menanggap hal itu hanya sebatas ide, sehingga, Paloh baru bisa menyebut, kalau itu hanya kemungkinan yang akan terjadi. Tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Kemungkinan ya, tukas dia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, progres kerjasama antara pihaknya dengan PKB dalam menduetkan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024 diyakini akan berjalan cepat. Hal itu juga digadang akan menjadi sinyal kalau deklarasi pasangan tersebut akan bisa segera dilakukan. Meski begitu, Paloh menyebut akan menyerahkan perihal deklarasi tersebut kepada seluruh pihak di kedua partai tersebut. Ya, itu saya serahkan kepada tentu pembasahan dari kawan-kawan, beberapa teman-teman ya, ujar Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, malam. Pembahasan yang dimaksud kata Paloh, berkaitan dengan waktu dan lokasi untuk deklarasi. Hanya saja, Paloh meyakini kalau progres kerjasama antara Anies dan Cak Imin akan berjalan secara cepat. Terlebih, untuk saat ini sisa waktu untuk pendaftaran pasangan Capres-Cawapres tinggal sekitar 1 bulan lagi. Apakah deklarasi itu dilakukan? Kalaupun itu dilakukan di mana? Kapan waktunya? Kata Paloh. Saya pikir mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali, tukasnya. Dari Pak Surya. Tas sepenuhnya ya.
Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapan?